Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Ufat. Momen Hari Raya selalu identik dengan kue kering, dan begitu banyaknya resep yang dibagikan di jagat maya, menjadikan kita tak hanya ingin mencoba membuatnya, namun juga memproduksi lalu menjualnya. Namun tidak semua target market di sekitar kita berada pada level ekonomi kuat yang sangat mampu membeli kue kering dengan harga berapapun. Karena itulah tantangan tersendiri bagi para produsen kue untuk membuat variasi cake maupun cookies dengan bahan baku relatif terjangkau dan berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau pula. Setiap bahan yang membentuk satu kue memiliki fungsi tersendiri dan saling melengkapi. Dan salah satu yang sangat berpengaruh menghasilkan cookies adalah bahan lemak. Lemak berfungsi untuk melapisi tepung, bertindak sebagai penghalang antara protein dan air yang menghambat perkembangan gluten, sehingga memberikan kelembutan pada produk akhir, sekaligus bisa menghasilkan rasa gurih dan tekstur yang renyah. Ada banyak jenis lemak yang bisa digunakan untuk membuat cookies atau kue kering dan juga cake. Di pasaran, bahan lemak ini bisa dijumpai dalam berbagai penamaan dan berbagai merek, baik yang terbuat dari lemak hewani maupun lemak nabati. Beberapa merek yang ada di pasaran ini dijual dengan range harga yang bervariatif, dari mulai yang cukup terjangkau hingga yang cukup tinggi harganya. Hingga kita memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan dengan target market kita. Namun hal ini juga harus didasari dengan pengetahuan terhadap produk terkait dengan bahan pembentuknya, ciri-ciri fisik, juga kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Dan berikut adalah beberapa jenis bahan lemak yang ada di pasaran. Bahan lemak pertama yaitu mentega. Beberapa merek mentega yang terdapat di pasaran adalah sebagai berikut. Beberapa merek tersebut dikategorikan sebagai mentega karena ciri-ciri utamanya juga ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat. Dari bahan pembuatnya, kandungan utama mentega adalah lemak hewani yang berasal dari susu pasteurisasi. Susu kemudian dikocok untuk memisahkan antara solid fat yang kemudian dikenal dengan butter dan liquid fat yang kemudian dikenal dengan buttermilk. Dan jika diperhatikan dari ciri fisiknya, mentega memiliki tampilan warna kuning pucat, kemudian tekstur lebih lembek dan lebih mudah meleleh pada suhu ruang, aroma yang lebih harum, dan rasa yang lebih creamy. Sebagai contoh, saya ambilkan kaleng berisi mentega Wisman. Terlihat warna kuningnya lebih pucat dibandingkan dengan warna kuning pada margarin. Jika dibuka kemasan ini, tercium aroma susu yang sangat kental yang menyebabkan aroma mentega lebih wangi dibanding aroma margarin. Dan beberapa merek mentega yang ada di pasaran diantaranya yaitu Wisman. Wisman merupakan butter yang diproduksi langsung dari Belanda. Masuk dalam kategori konsentrat butter yang memiliki kandungan lemak susu diklaim mencapai 100%, sehingga menawarkan kualitas mentega yang terbaik. Kemasan kalengnya dimulai dengan 200 gram di harga 77.000. Kemudian merek Blue Triangle Creamery Butter dan harga per 340 gramnya di atas 80.000. Merek berkualitas lainnya dari New Zealand yaitu Angkor Butter. Produk ini diklaim memiliki kadar lemak susu sebesar 82,9% dan harga 200 gramnya di 48.000. Kemudian mentega Golden Churn Creamery Butter dalam kemasan 340 gram di harga di atas 70.000. Dan merek dagang berikutnya yaitu Lurpak yang berasal dari Denmark yang dijual dengan kemasan 200 gram di atas 40.000. Selanjutnya berasal dari Belgia yaitu Korman AMF. Beberapa mengatakan bahwa Korman AMF ini adalah Wismannya pada merek Korman. Korman AMF ini pure butter, berbeda dengan Korman Patisserie Pack yang biasa kita jumpai di beberapa toko bahan kue. Produk Korman AMF ini biasa dijual repack dalam berat 200 gram di harga 120 ribuan. Kualitasnya sangat baik, namun di toko bahan kue produk ini agak sulit ditemukan. Dan merek butter berikutnya yaitu dari Normandia, Prancis, yaitu Elle & Fère.
Merek ini cukup terkenal, namun dalam pembuatan kue kering, merek ini terlihat lebih sedikit yang menggunakannya. Dari beberapa merek butter yang saya sebutkan, sebagian besar merupakan produk impor, dan perlu diketahui bahwa mentega merupakan bahan makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi yang jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan penumpukan kolesterol jahat di pembuluh darah. Terkait kandungan lemak jenuh ini merupakan salah satu ciri mentega. Jadi, jika kita ragu apakah produk yang kita beli itu mentega, kita bisa melihat pada bagian komposisi di belakangnya. Jika disebutkan produk tersebut mengandung lemak jenuh, berarti memang itu adalah mentega. Produk bahan lemak berikutnya yang akan kita bahas yaitu margarin. Margarin terbuat dari minyak nabati yang umumnya berasal dari kelapa sawit yang diproses secara hidrogenasi, yaitu penggunaan gas hidrogen untuk mengubah minyak nabati cair menjadi bentuk beku. Hal inilah yang menjadikan margarin memiliki tekstur lebih padat dibandingkan dengan mentega. Warna margarin lebih kuning dari mentega karena adanya tambahan zat pewarna alami seperti karotenoid. Aroma margarin tidak seenak mentega, tetapi daya emulsinya lebih baik sehingga mampu menghasilkan tekstur kue yang lebih kokoh. Jika diperhatikan secara fisik, margarin jika diletakkan pada suhu ruang maka akan tetap terlihat padat. Itu karena titik leleh margarin yang lebih tinggi daripada mentega. Inilah yang menyebabkan cake dan cookies yang mempergunakan bahan margarin setelah matang dan dingin, teksturnya akan lebih keras dibandingkan yang mempergunakan mentega. Karena margarin akan memadat kembali pada suhu ruang. Beberapa merek margarin yang ada di pasaran adalah sebagai berikut. Merek-merek ini masuk dalam kategori margarin, melihat pada komposisi pada bagian kemasan, juga melihat ciri-ciri fisik yang bisa kita amati ketika kita membuka kemasannya. Salah satu yang harus difahami dari ciri-ciri margarin terkait kandungannya adalah margarin mengandung 80% lemak, yaitu lemak nabati, 16% air dan beberapa zat lain. Makin sedikit lemak, makin besar kandungan air pada margarin. Karena memiliki kandungan air, hasil akhir dari kue atau cake-nya pun tidak akan selembut mentega. Namun, margarin bisa menghasilkan tekstur kue yang lebih kokoh dibandingkan kue atau cake yang menggunakan mentega. Walaupun tidak mengandung lemak jenuh, namun margarin mengandung lemak trans yang dapat meningkatkan kolesterol jahat. Dan berikut perbandingan kandungan gizi dalam margarin versus mentega per 100 gramnya. Dari pembahasan mengenai mentega dan margarin, terlihat bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Terutama perbedaan yang sangat signifikan pada harga jual. Penyebab tingginya harga mentega atau butter ini adalah karena mahalnya bahan baku, yaitu lemak kepala susu atau krim. Oleh karena beberapa kelemahan ini, maka produsen produk olahan lemak menyiasatinya dengan memproduksi butter oil substitute atau disingkat dengan BOS. Dari namanya bisa diartikan bahwa BOS adalah minyak atau lemak pengganti mentega atau butter. Seperti halnya margarin, BOS adalah produk olahan lemak nabati juga, namun lebih sedikit mengandung air dan garam. Berbeda dengan margarin, produk BOS biasanya memiliki warna kuning yang lebih transparan dan cerah. Selain itu, dibandingkan dengan margarin, BOS memiliki tekstur yang lebih lembut, mirip dengan tekstur butter atau mentega. Juga memiliki flavor yang dikondisikan menyerupai aroma butter. Dan kelebihan lain dari BOS ini yaitu BOS kaya akan asam tak jenuh karena terbuat dari lemak nabati dan harganya lebih terjangkau bila dibandingkan dengan harga mentega atau butter. Selain itu, dari segi kandungan yang mirip dengan butter yaitu sedikit mengandung air dan garam, BOS mampu menjadikan hasil akhir kue atau roti lebih lembut dan bercita rasa seperti ketika menggunakan butter. Dan beberapa merek BOS yang ada di pasaran yaitu Royal Crown Butter Substitute, Butter Sub Milky, kemudian ada Gold Bouillon dengan merek Star juga. Kemudian Vilma Butter Oil Substitute, Palmvita Butter Oil Substitute, Marigold Butter Oil Substitute dan beberapa merek lainnya. Jika dibandingkan dengan mentega, tentu mentega lebih baik dari BOS ini.
karena kandungan susu yang ada pada lemak hewani pada mentega. Namun BOS ini bisa menjadi alternatif dari penggunaan mentega yang harganya di pasaran lebih tinggi dari BOS. Dan satu lagi kategori butter substitute, yaitu pengganti mentega atau butter namun tidak masuk dalam kategori butter oil substitute, adalah RBS atau Refined Butter Substitute. Contoh dari kategori ini adalah merek Pilot RBS. Untuk RBS ini, sesuai dengan keterangan pada produk, dia terbuat dari lemak hewani, difraksinasi dan dimurnikan menghasilkan produk dengan aroma mentega yang khas dan tahan panas. Dalam penggunaannya, RBS ini bisa dicampurkan dengan pure butter seperti Wisman, Anchor, dan lainnya, dan atau dicampurkan dengan margarin. Selain butter substitute, produk lain yang ada di pasaran yaitu butter mix. Produk butter mix ini adalah produk mentega yang dicampur dengan margarin atau margarin yang dicampur dengan mentega. Persentase kandungan mentega bisa berbeda-beda pada tiap merek. Semakin besar kandungan mentega pada butter mix ini, maka akan mempengaruhi harga jual yang lebih mahal. Untuk merek di pasaran, produk butter mix atau butter blend ini yaitu Corman Patisserie, Holman, kemudian Anchor Baker Mix, dan merek Orchid Butter. Dalam penggunaan Baker Mix atau butter blend ini, untuk memaksimalkan hasilnya, maka komposisi pada tepung terigu dalam resep menggunakan Baker Mix ini bisa ditambah, juga perlu dicampurkan dengan pure butter dan atau margarin. Dan sebelum menutup pembahasan pada tema ini, bagi para moms yang masih bingung ketika menjumpai bahan lemak yang tertulis butter margarin seperti Royal Palmia ini, kita hanya perlu melihat komposisi pada bagian belakang kemasan, juga ciri-ciri fisiknya. Pada Royal Palmia ini terlihat teksturnya tetap padat walau diletakkan pada suhu ruang berhari-hari. Walaupun Royal Palmia ini margarin, namun ditambahkan aroma butter di dalamnya. Demikian pembahasan tentang bahan lemak ini. Dengan pembahasan ini diharapkan para moms bisa mensiasati harga jual produk lemak yang tinggi dengan harga jual produk lemak yang bisa saling melengkapi dengan harga yang lebih terjangkau, hingga kualitas kue yang dihasilkan bisa tetap baik. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.